Ada alasan kenapa kau lihat ini. Bukan kebetulan, aku sudah lama menunggumu di titik ini. Kau pernah merasa malas beribadah tiba-tiba? Itu bukan perasaanmu, itu aku yang pelan-pelan menguasaimu. Kau pikir kau masih kuat? Aku tidak menghancurkanmu langsung. Aku membuatmu lupa, sedikit demi sedikit. Kau masih bilang nanti, itu kata favoritku. Karena nanti adalah awal dari kehancuranmu. Kau tidak sadar kan? Setiap kali kau menunda ibadah, aku semakin dekat tanpa suara. Sekarang jawab jujur, sudah berapa lama kau menjauh tanpa kau sadari? Mereka yang merasa diri paling suci, bibirnya sangat fasih bercerita tentang Tuhan. Tapi sayangnya, akulah yang menghuni jiwa-jiwa mereka. Drama bodoh. Senang bodoh, suara dia pun sedap bodoh. Miskin dihina, kaya dicurigai. Ya begitulah sifat manusia. Tugas kita adalah selalu berbuat baik. Urusan orang lain mau menilai gimana, itu nggak jadi masalah buat kita. Percuma juga menjelaskan keindahan pelangi kepada mereka yang buta warna. Dengarkan ini, saya bicara pelan-pelan. Allah lebih suka dengan tangisan para pendosa daripada seorang yang ahli ibadah tapi sombong. Jadi kamu gak perlu bertanya, bagaimana mungkin seorang pendosa bisa bertaubat? Kamu harus ingat satu hal, Allah bisa merubah sesuatu yang mustahil dengan cara yang lebih mustahil. Orang yang kelihatannya setiap hari jarang ibadah, tapi sibuk kerja siang malam, bukan berarti hubbud dunya, tapi ia sedang berjuang demi nafkah yang halal demi keluarganya. Dan orang seperti itu kalau mati, Allah jamin faqad fisabilillah. Orang yang mati saat berjuang demi nafkah halal untuk keluarga, itu ganjarannya lebih dari ibadah dan puasa sunnah. Ingat, jangan pernah menilai orang lain dari luarnya saja. Semua manusia sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Jangan menyerah hanya karena jalan terasa berat. Allah tidak melihat hasilmu, tapi usaha dan sabarmu. Setiap doa yang kamu panjatkan, tiap air mata yang kamu tahan, semuanya Allah hitung. Mungkin belum terkabul hari ini, tapi yakinlah, rencana Allah selalu lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Wallahu yuhibbus syabirin. Kau rajin bersujud, namun hatimu keras pada manusia. Doamu panjang, tapi lisanmu sering melukai. Kau merasa dekat dengan Tuhan, namun jauh dari adab dan akhlak. Kau sibuk memperbaiki ibadahmu, namun lupa memperbaiki sikapmu. Ibadah tanpa akhlak hanya menjadi kebanggaan, bukan keselamatan. Yang Allah lihat bukan lamanya sujud, tetapi bersihnya hati.
Tetaplah sholat meskipun rezekimu terlambat. Tetaplah sholat meski kau seorang pendosa yang hebat. Tetaplah sholat meski untayan doamu belum terjawab. Tetaplah sholat meski nikmat ibadah itu hampir tidak ada. Tetaplah sholat meski pikiranmu kemana-mana. Tetaplah sholat meski bacaan suratnya itu aja. Karena saat kamu sholat, pelan-pelan hatimu akan terdorong untuk memperbaiki diri. Камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. Камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. Ingat waktu kita masih kecil, mereka rela 24 jam berjuang merawat seorang bayi dengan penuh harapan dan semangat besar. Dan rela peras keringat demi sesuap nasi agar perut anak-anak mereka terisi, tanpa memikirkan bagaimana dirinya sendiri. Dan saat menjelang lebaran, betapa bingungnya mereka. Bagaimana agar anak-anaknya bisa beli baju baru seperti teman-temannya. Terkadang tanpa memikirkan orang tua kita punya uang atau tidak, kita minta sesuka hati, Pak Bu, belikan ini itu dan lain-lain. Betapa beratnya beban yang mereka pikul demi kebahagiaan anak-anaknya. Tetaplah terlihat tenang, meski tersimpan banyak beban dalam pikiranmu. Untuk masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya memastikan bahwa jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh. Wasta'inu bis sobri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Miskin dihina, kaya dicurigai. Ya begitulah sifat manusia. Tugas kita adalah selalu berbuat baik. Urusan orang lain mau menilai gimana, itu nggak jadi masalah buat kita. Percuma juga menjelaskan keindahan pelangi kepada mereka yang buta warna.